Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi di saluran RRI Pro 1 Talaut dalam acara Mimbar Agama Kristen. Bersama saya Pendeta Anton Sulung. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pengasih penyayang, Tuhan yang telah mengaruniakan putra tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, yang Natalnya baru kami rayakan, dan kami saat ini berada di tahun baru, tahun Mesias atau Masehi, Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu sehingga dalam suasana tahun baru ini kami bisa berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Kristen di saluran RI Pro 1 Talaut. Sebelum kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, Tuhan tolong kami sekalian sehingga kami dimampukan untuk membaca, merenungkan, memahami, terlebih mempraktekkan firman-Mu dalam hidup ini. Setiap para pendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar dalam kendali dan urapan Roh Kudus. Mampukan hamba-Mu untuk berpikir, merasa, dan berucap sesuai dengan kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala masa, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku pendengar Pro 1 RRI Talaut, baiklah bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita sepanjang minggu, 2 minggu ini, yaitu dalam Yesaya 61. Sekali lagi kita tulis penjaan lama, yaitu Yesaya 61 ayat yang pertama sampai 11. Demikianlah sabda Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah ia menjadi bagianmu.
kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan pakaian kepala, perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan, yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil memelihara selalu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, nubuatan Nabi Yesaya 61, kita pasti mengenal beberapa kata yang diucapkan Yesus waktu dia pulang kampung. Waktu dia kembali ke Nazaret tempat dia dibesarkan, dia membaca nats Yesaya ini. Dan kemudian dia berkata, pada hari ini genaplah nats yang kamu dengar. Apa respon para pendengar waktu Yesus menyampaikan nats ini? Mereka protes, bahkan mereka membuat gerakan kerusuhan, ingin membunuh Yesus, karena mereka tahu latar belakangnya, siapa dia. Dia tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, dan siapa saudara-saudaranya yang ada di tengah-tengah mereka di kampung Nazaret. Mereka ingin membuang dia ke jurang, namun Tuhan dapat meloloskan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kisah yang mungkin tak bisa terlupakan waktu Yesus pulang kampung, bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampungnya sendiri, berkenaan dengan nats ini. Namun Bapak sekalian, kita melihat konteks Yesaya waktu menyampaikan nubuat ini kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel waktu itu dalam tekanan pergumulan akibat dosa para pemimpin yang tidak setia, sehingga bangsa ini mendapat hukuman, dibuang dari negerinya, yang tertinggal di negeri juga tertindas di negerinya. Jadi maju kena, mundur kena, keluar kena, masuk kena, seperti buah simalakama. Bangsa Israel dibuang ke negerinya, dari negerinya ke Babel, dan di sana mungkin ada penghiburan-penghiburan, tapi penghiburan apapun di negeri asing tetaplah asing. Walaupun di sana muncul beberapa nabi yang terkenal, Daniel, Esther, Sadrak, Mesak, dan Abednego, namun di negeri sendiri mereka pun tertindas. Mereka hidup menderita karena yang tertinggal di negeri adalah orang-orang yang tidak mampu. Yang di bawah keluar adalah orang-orang menengah ke atas, para bangsawan dan anak-anak bangsawan. Tetapi yang tertinggal di negeri Israel waktu itu adalah orang-orang kelas bawah.
orang-orang yang tidak punya arti lagi, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya kepintaran, tidak punya keahlian, dan mereka menderita di negerinya. Sedangkan di sana, di pembuangan juga mereka menderita. Dan dalam konteks seperti ini Nabi Yesaya bernubuat bahwa akan ada pemulihan. Masih ada harapan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penindasan. Akan ada pembebasan mereka yang tertawan. Akan ada pergantian kain kabung diganti dengan minyak urapan, diganti dengan baju jubah kebenaran, jubah keagungan. Yang saat itu mereka ditindas di negerinya, dijajah di negerinya, dan terbuang di negeri orang lain, menjadi budak di sana, menjadi pekerja kebun-kebun orang, dan di kampungnya sendiri mereka juga menjadi tamu di negeri sendiri. Yesaya menyampaikan bahwa akan ada pemulihan, bahwa bangsa-bangsa akan datang menyerahkan harta benda mereka, dan orang-orang asing akan bekerja untuk kebun-kebun anggur mereka. Suatu penghiburan di tengah-tengah penderitaan. Dan kira-kira saudara-saudara, apakah itu terjawab? Ya, sebagian, tapi sebagian belum. Karena setelah mereka kembali dari negeri pembuangan, mereka masih bergelut juga dengan pergumulan. Bahkan setelah itu, lepas dari Babel, Persia, Mesopotamia, mereka dijajah oleh Yunani dan Romawi zaman Kristus. Dan kemudian dihancurkan oleh Romawi dan mereka terserak. Ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan sekitar 1900 tahun mereka tidak ada. Mereka berdiaspora. Dan di negeri-negeri itu pun mereka terintimidasi. Bahkan kita sangat kenal dengan peristiwa Holocaust, pembantaian luar biasa oleh Nazi Jerman. Sehingga mereka harus kembali ke Sion, yang kita kenal dengan gerakan Sionis, walaupun itu gerakan nasionalis Yahudi yang pun juga penuh dengan pertentangan. Dan sampai detik ini, ya, kita mengakui bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati. Orang-orang yang terkenal dari bangsa Yahudi, kita tahu nabi-nabi sebagian besar orang Yahudi, Kristus orang Yahudi. Dan sampai saat ini orang Yahudi sangat mengambil peran penting dalam sejarah dunia. Namun Bapak sekalian, apakah mereka sudah 100% mengalami janji-janji ini? Bisa ya, bisa belum. Karena sampai saat ini mereka masih dikepung. Lihat kita berita terakhir. Mereka harus mempertahankan diri dari kepungan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan ini sudah sesuai dengan nubuat firman Tuhan. Namun di tengah-tengah penderitaan, Tuhan tetap memberi penghiburan. Harta benda bangsa-bangsa, lihat. Apa yang kita gunakan saat ini? Facebook, Google, Twitter, semua ciptaan orang Yahudi. Dan uangnya mengalir kepada mereka. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir. Sehingga kita bisa melihat bahwa mereka benar-benar milik Tuhan. Namun ingat Bapak sekalian, ini sejarah secara harafiah, secara kelihatan dapat dibaca dan dilihat oleh seluruh dunia. Namun Bapak sekalian, ada satu hal yang Tuhan Yesus tekankan tentang menyampaikan nubuat ini.
Roh Tuhan ada padaku, pada Kristus. Dia membawa kelepasan kepada bangsa-bangsa. Dan roh itu ada pada gereja. Gereja hendaklah menjadi pembebas, membawa berita pembebasan, membawa kabar baik dan damai di mana-mana. Kita bisa melihat kalau tidak ada gereja masuk di tanah Prodisa, sampai saat ini kita masih perang antar desa, antar kampung, bu'a suapan tanpa. Namun keadaan gereja mengubah dunia yang gelap, membawa terang perdamaian, memberi pembebasan kepada yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, dan menggantikan duka cita menjadi sukacita. Mungkin kita masih berduka karena kepergian orang-orang kita cintai, peristiwa duka, air mata, perkabungan, namun kekristenan membawa suatu sukacita lain, bahwa kematian bukanlah hal yang mengerikan. Bagi iman Kristen itu hanyalah jembatan menuju kepada kekekalan bersama Kristus, sehingga air mata bisa mengalir, namun ada yang akan memulihkan. Janji Tuhan bahwa mereka dan kita akan bersama-sama dengan Kristus di kerajaan yang kekal, kerajaan damai. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penindasan, yang ada hanya damai sejahtera. Dan semoga di tahun baru ini, banyak orang mengatakan ini, ada buruk, ini ada bencana atau perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ini tahun Kristus. Ini tahun Mesias, ini tahun Juru Selamat. Karena itu bagi orang percaya, janganlah kita gentar dan takut, walaupun tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Karena Tuhan katakan berjaga-jagalah dan terus berdoa. Jangan lengah. Kita berusaha dan berjuang untuk menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, membawa kelepasan, memberitakan kabar sukacita sampai Tuhan datang. Semoga umat Tuhan sekalian di tanah Prodisa, yang kita kenal juga sebagai paradise, taman Firdaus, surga di dunia, mari hadirkanlah damai di tanah ini. Mari bebaskan yang terbelenggu, bukan saling membelenggu. Mari tolonglah mereka yang lemah, jangan melemahkan yang lain. Saling menopang, saling mencintai, saling menghargai, saling mendukung demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami berada di tahun baru, tahun anugerah Tuhan, tahun Masehi, tahun Mesias, tahun Juru Selamat. Sehingga tanamkan di hati kami sekalian yakin dan percaya bersama di Kau ya Tuhan, kami dapat melewati berbagai pergumulan, tantangan hidup, tekanan apapun yang kami alami. Karena kami percaya bersama dengan Kristus, bersama dengan Sang Mesias, sama dengan Juru Selamat, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada gereja. Karena itu ya Tuhan, biarlah gereja-Mu, baik secara personal, pribadi lepas pribadi, ataupun secara komunal dalam persekutuan, terus memancarkan damai, memberitakan kabar sukacita, membebaskan yang terbelenggu, terlebih mendatangkan kerajaan Allah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Ini doa yang telah Kau ajarkan kepada kami
Dan ini tugas gereja untuk menjawab doa yang telah Tuhan naikkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh anak Porodisa, baik di tanah laut maupun di tempat-tempat rantau. Berkati mereka sekalian. Biarlah damai surgawi, biarlah shalom, damai sejahtera Allah di tahun baru ini menjadi bagian umat-Mu sekalian. Senantiasa ya Tuhan mereka hidup dalam damai, cinta kasih, saling menghormati, dalam keagungan dan kebenaran-Mu mereka hidup, baik di tanah Porodisa maupun di negeri-negeri yang jauh. Berkati setiap usaha mereka Bapa, baik di darat, di desa, di kota, bahkan di lautan. Engkau Allah bersama dengan mereka. Berkati setiap tanaman pertanian kami, perkebunan kami ya Tuhan. Berkatilah rumah tangga, pekerja di kantor, wira swasta, wira usaha, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh, tukang, petani, nelayan, diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga semua itu mendatangkan kehidupan yang layak bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden dan para Menteri Merah Putih, Tuhan sertai dan berkati. Gubernur Oli Dodo Kambe bersama jajarannya, Bupati, PJ Bupati, Bapak Fransiskus Manumpil bersama jajarannya, para camat, lurah, kepala desa, ya Tuhan berkati agar dalam menjalankan roda pemerintahan mereka bisa menjalankan dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang. Lindungi mereka dari niat-niat orang jahat, bahkan dari tindakan-tindakan yang menyesatkan. Biarlah mereka terus berjalan dalam aturan yang benar demi mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tokoh-tokoh adat, budayawan, baik di Nusantara, bahkan di Porodisa, di Talaut ini ya Tuhan. Baik Ratun Tampa, Inangu Tampa, Ratun Banua, Inangu Banua, Patete Luruangan Bawasoan, Lai Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan, biarlah Engkau terus melindungi para budayawan ini agar dalam menjalankan misi budaya yang baik dapat dijalankan. Adat istiadat moral yang tinggi, tata krama, saling menghormati, saling menghargai, nilai-nilai luhur dapat diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat adat Talaut dari Tinonda sampai Napombaru, bahkan di tempat-tempat yang jauh. Kami juga berdoa untuk tokoh-tokoh agama, para hamba-Mu, para pendeta, gembala, penatua, diaken, pekerja gerejawi. Tuhan berkati agar kami terus bergandengan tangan dalam menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia, dalam menghadirkan kerajaan Allah. Jauhkan dari perpecahan, pertikaian, tapi kami terus bergandengan tangan, bahu-membahu, seia sekata, melangkah dengan pasti, membangun dengan sepenuh hati di bumi Porodisa, bahkan dimanapun kami melayani. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, duda janda, fakir miskin, dalam kemiskinan mereka, dalam keterbatasan, Tuhan juga peduli dan pelihara mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pimpinan Radio Republik Indonesia, baik di pusat dan di Talaut. Semua karyawan-karyawati diberkati oleh Tuhan, dan biarlah saluran ini menjadi berkat untuk memberitakan firman Allah di mana-mana.
Terima kasih Bapa di sorga untuk seluruh pendengar diberkati oleh Tuhan, baik di tanah Prodisa maupun dimanapun mereka berada. Ini pinta doa kami. Masih banyak hal yang kami pinta kepadamu Bapa, tapi kami tak sanggup lagi menyebutnya satu demi satu. Yakin dan percaya Tuhan tahu setiap kedalaman hati kami. Saya mohon ampun ya Tuhan, bila ada salah dosa kami di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Ini pinta doa kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah akan berdoa, doa Bapa kami yang kami ucapkan demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam mimbar agama Kristen di siaran Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut. Berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Tabea supadarame. Shalom. Pariyama.